Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Kesediana Ceririan, mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 dengan NPM 181602169 kelas reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Ada pula tujuan pembuatan video ini ialah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Politik dan Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Budi Kurniawan. Di sini, saya sudah menyiapkan PowerPoint sebagai pengantar materi yang akan dibahas. Sebelumnya, saya ingin memaparkan terkait tinjauan umum kemiskinan yang berisi pengertian kemiskinan, faktor-faktor penyebab kemiskinan, dan dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS dan Departemen Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, baik makanan maupun non-makanan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. 1. Tingkat pendidikan yang rendah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Bila seseorang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya, tersebut tidak dapat dipenuhi oleh orang tersebut dan dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan. Dalam konteks ini, penyebab kemiskinan adalah kebutuhan pokok yang merupakan pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itulah, terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah ini. Yang kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan kerja baru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan maupun modal. Banyaknya pengangguran di suatu negara bisa juga menjadi patokan kemiskinan di suatu negara. Semakin besar jumlah pengangguran, maka semakin bertambah pula penyebab kemiskinan di negara tersebut. Hal ini juga bisa disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian arah politik dan kebijakan negara tersebut. Yang ketiga, malas bekerja. Hal ini yang paling sering menjangkiti seseorang yang tidak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal-hal tersebut membuat seseorang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja, dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang. Faktor yang keempat, beban hidup keluarga. Hal ini juga merupakan hal yang cukup signifikan. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Dengan begitu, seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus dihidupinya. Yang kelima, keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Suatu masyarakat bisanya akan dilanda kemiskinan, salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan.
Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. Terkadang, hal tersebut terjadi memang bukan karena kehendak masing-masing orang. Bisa saja, hal tersebut terjadi karena bencana alam yang melanda suatu daerah. Bencana alam akan menyebabkan semua potensi alam, infrastruktur, maupun kondisi psikologis orang-orang yang terdampak mengalami kerusakan. Kadang, hal tersebut dapat diatasi dan kadang bahkan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Untuk mengatasi kerusakan-kerusakan tersebut, biasanya juga dibutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, dari bencana alam, banyak orang-orang yang kehilangan harta bendanya sehingga langsung jatuh miskin setelah itu. Selain itu, keterbatasan modal juga menghambat perkembangan seseorang, apalagi untuk yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Tidak hanya modal material, orang tersebut juga akan memiliki keterbatasan modal keterampilan ataupun pengetahuan. Hal ini tentunya menjadi penyebab kemiskinan yang juga cukup serius. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan. 1. Kriminalitas meningkat. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas, bukan tanpa sebab, karena masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk melakukan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas tersebut yaitu pencurian, perampokan, begal, penipuan, bahkan pembunuhan. Yang kedua, angka kematian yang tinggi. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat miskin. Selain itu, gizi yang buruk juga merupakan masalah yang sering terjadi pada masyarakat miskin. Asupan gizi yang kurang menyebabkan kesehatan dan perkembangan fisik masyarakat miskin sangat buruk. Adapun dampak yang ketiga yaitu akses pendidikan tertutup. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang kekurangan karena kurangnya pendidikan membuat mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Yang keempat, pengangguran semakin banyak. Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses pendidikan akan sulit bersaing di dunia kerja maupun usaha. Hal ini kemudian akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat. Yang kelima, munculnya konflik di masyarakat. Rasa kecewa dan ketidakpuasan masyarakat miskin biasanya dilampiaskan dengan berbagai tindakan anarkis. Bahkan, seringkali konflik bernuansa sara timbul di masyarakat sebagai cara pelampiasan kekecewaan masyarakat miskin. Rekomendasi kebijakan dalam rangka pengentasan masalah kemiskinan di Kota Bandar Lampung. 1. Program bantuan sosial atau bansos untuk rakyat. Program ini mencakup program Indonesia Pintar, program Jaminan Kesehatan Nasional, program Keluarga Harapan, dan bansos rastra atau bantuan pangan non-tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015 menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Sementara, indeks pembangunan manusia naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017. 2. Menciptakan lapangan kerja. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi di setiap wilayah tertentu, di mana wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, diharapkan pemerintah mampu dalam memenuhi jumlah pelamar kerja agar sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Dengan memiliki pekerjaan, masyarakat akan punya penghasilan
yang bisa membuatnya terlepas dari kemiskinan. Ketiga, menjadikan pelayanan pemerintah bermanfaat bagi penduduk miskin. Pengurangan subsidi BBM merupakan langkah besar ke arah pengeluaran pemerintah yang lebih berpihak pada penduduk miskin. Subsidi BBM pada tahun-tahun terakhir merupakan transfer tersebar kepada rumah tangga di Indonesia dan secara de facto merupakan inti program perlindungan sosial hingga tahun 2005. Dengan menetapkan harga dengan subsidi BBM jauh di bawah harga dunia, pemerintah secara efektif mendukung bantuan kepada rumah tangga pemakai BBM, melindungi mereka terhadap fluktuasi harga dunia. Secara rata-rata, antara tahun 1998 dan 2005, subsidi BBM berkisar 3/4 dari total subsidi, dan bantuan yang mencerminkan sistem perlindungan sosial Indonesia. Selain itu, pemerintah mempunyai kesempatan untuk mengatasi masalah kemiskinan rentan, yaitu dengan mengarahkan belanja pemerintah ke dalam sistem perlindungan sosial yang mampu mengurangi kerentanan tersebut. Dana pemerintah diarahkan secara baik, membuat DAU dan DAK lebih berpihak pada penduduk miskin. Seiring menguatnya demokrasi, pemerintah sedang berubah dari penyedia sebagian besar layanan oleh tingkat pusat menjadi pemerintahan yang akan banyak mengandalkan pemerintah daerah. 4. Memberi bantuan pendidikan secara gratis. Dalam hal edukasi, telah ada program bantuan pendidikan berupa wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat yang tidak mampu. Di samping itu, pemerintah juga perlu memberi keringanan biaya iuran bulanan sekolah kepada siswa yang orang tuanya merasa kurang mampu. Dengan itu, masalah putus sekolah dapat diatasi sehingga pada suatu saat nanti siswa yang telah lulus tersebut dapat leluasa mencari pekerjaan karena dia telah memiliki kemampuan dan keterampilan di dunia kerjanya. Begitulah rekomendasi kebijakan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.